I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menganalisis kasus dan strategi pembelajaran di SD. Yang pertama, tujuan fundamental pendidikan di SD adalah membentuk peserta didik yang memiliki kemampuan akademik, sosial, emosional, dan moral yang seimbang, serta mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Dalam situasi kelas, perilaku Andi meskipun cerdas dan kondisi Bella meskipun tertinggal di akademik sama-sama menjadi tantangan karena masing-masing memiliki kebutuhan dan cara belajar yang berbeda. Andi mungkin terlihat cerdas, tetapi jika tidak memiliki disiplin atau sikap yang baik, ia bisa menghambat proses belajar kelompok. Sementara Bella, meskipun tertinggal di akademik, mungkin memiliki potensi lain yang perlu didorong, seperti kreativitas atau kemampuan sosial. Kedua kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan pendidikan SD tidak hanya tercapai melalui prestasi akademik, tetapi juga melalui pengembangan seluruh aspek peserta didik. Yang kedua, bakat sebagai potensi. Fokus pada kasus Bella. A. Bakat sebagai potensi merujuk pada kemampuan alami seseorang yang dapat dikembangkan melalui latihan, pengalaman, dan dukungan. Bakat bukanlah sesuatu yang sudah tetap dan tidak bisa berubah, melainkan kemampuan yang bisa ditingkatkan dengan pendekatan yang tepat. Dalam konteks pendidikan, bakat harus dikenali, diakui, dan didukung agar siswa dapat berkembang secara optimal, baik secara akademik maupun non-akademik. B. Sebagai guru, untuk meyakinkan orang tua Bella bahwa bakatnya adalah potensi berharga, saya akan menekankan bahwa bakat bukan hanya tentang nilai akademik, tetapi juga kemampuan unik yang bisa dikembangkan. Saya akan memberikan contoh konkret dari perkembangan Bella, seperti keunggulan dalam berbicara di depan kelas, kreativitas, atau kemampuan berpikir kritis. Selain itu, saya akan menjelaskan bahwa dukungan terhadap bakat bisa meningkatkan motivasi dan prestasi akademiknya secara bersamaan. C. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, saya akan memanfaatkan bakat Bella dalam berbicara dan menulis kreatif. Misalnya, dalam kegiatan menulis cerita, saya akan meminta Bella untuk menulis cerita berdasarkan pengalaman pribadinya, dengan bimbingan dan pujian yang konstruktif. Dalam IPS, saya akan meminta Bella untuk mempresentasikan proyek kelompok dengan tema yang sesuai dengan minatnya, seperti sejarah atau geografi, sehingga ia bisa menunjukkan kemampuan berpikir kritis dan komunikasi yang dimilikinya. Yang ketiga, pentingnya disiplin. Fokus pada kasus Andi. A. Disiplin pada anak usia SD sangat penting karena membantu anak mengembangkan pola pikir, konsisten, dan kemampuan mengelola diri. Disiplin tidak hanya berarti mematuhi aturan, tetapi juga membangun kebiasaan belajar yang baik, seperti mengatur waktu, fokus, dan bertanggung jawab. Dengan disiplin, anak dapat memahami pentingnya usaha, kesabaran, dan konsistensi dalam proses belajar yang merupakan fondasi untuk keberhasilan akademik dan pribadi. B. Perilaku Andi, yaitu mengganggu teman yang belum selesai tugas, menunjukkan kurangnya disiplin dalam mengelola waktu dan perilaku. Meskipun ia pintar, perilaku ini menunjukkan ketidakmampuan mengendalikan diri dan menghargai proses belajar orang lain. Hal ini bisa mengganggu lingkungan belajar dan mengurangi kualitas pembelajaran dirinya sendiri. Dampak jangka panjangnya termasuk kesulitan dalam bekerja sama, kurangnya rasa tanggung jawab, dan potensi kesulitan dalam mengelola tugas di masa depan. Yang keempat, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Bandingkan kedua siswa. A. Perbedaan antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan karena kepuasan, minat, atau rasa ingin tahu. Contohnya,
Bella menggambar karena menikmati prosesnya, merasa senang atau tertarik pada seni. Motivasi ekstrinsik adalah dorongan dari luar seperti hadiah, pujian, atau konsekuensi eksternal. Contohnya, Andi belajar karena mengharapkan hadiah atau nilai yang baik. B. Mengapa motivasi intrinsik lebih unggul untuk proses belajar jangka panjang? Motivasi intrinsik lebih unggul karena 1. Lebih tahan terhadap kegagalan. Siswa yang termotivasi dari dalam tidak tergantung pada hasil eksternal. 2. Lebih konsisten. Minat dan kepuasan memicu keinginan untuk terus belajar. 3. Meningkatkan kualitas belajar. Siswa lebih fokus pada pemahaman, bukan hanya pada hasil. C. Strategi untuk menggeser motivasi Andi dari ekstrinsik ke intrinsik. 1. Berikan tantangan yang sesuai tingkat kemampuan Andi. Tantangan yang tidak terlalu mudah atau sulit karena memicu rasa ingin tahu dan kepuasan. 2. Fokus pada proses, bukan hanya hasil. Beri pujian atau usaha, konsistensi, dan kemajuan, bukan hanya nilai akhir. Sekian analisis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.